Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Nurfaiza selaku moderator dari kelompok 5 dan sebagai pemateri kelima. Jadi, di sini kami akan menjelaskan hasil analisis SWOT yang telah kami laksanakan di SDN 3 Lambuak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama adalah Fasriani Hidayah sebagai pemateri pertama. Yang kedua adalah Ayudutia Prihatin sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Febri Febriana sebagai pemateri ketiga. Fitri Aulia Jamal sebagai pemateri keempat. Cila Nur Febrianti sebagai pemateri keenam. Dan Ernawati sebagai pemateri terakhir. Langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Fasriani Hidayah. Kepadanya disilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan profil dan visi misi sekolah. Lalu yang pertama saya akan sampaikan tentang profil sekolah. Yang dimana SD yang kita ambil ini adalah SDN 3 Lembua. Lalu nama kepala sekolahnya adalah Hajah Minasa SPD SD. NPSN sekolah yaitu 50200483. Lalu, alamat sekolah ini berada pada Jalan Tegal, Banyu, nomor 24, Lembuak, Mekar Indah, Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Status sekolah pada saat ini yaitu negeri dan bentuk pendidikannya yaitu sekolah dasar. Lalu, tahun berdirinya pada tahun 31 Januari tahun 2004. Status kepemilikan yaitu pemerintah, lalu akreditasinya adalah A. Lalu saya lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu visi dan misi sekolah. Yang pertama, visi sekolah. Yang dimana visi dari sekolah ini yaitu beriman, bertakwa, disiplin, aman, indah, dan berprestasi. Lalu selanjutnya adanya misi sekolah. Yang pertama, membangun pembelajaran berbasis iman dan takwa, serta menjunjung nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Yang kedua, menegakkan kedisiplinan. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Lalu yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang indah. Yang kelima, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Lalu yang keenam dan yang terakhir yaitu meningkatkan implementasi MBS. Terima kasih, sekian. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang. Jadi, analisis SWOT atau yang bisa disebut juga dengan K3A yaitu kekurangan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman adalah sebuah metode yang bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi perencanaan sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Nah, analisis SWOT yaitu kegiatan untuk mengetahui peluang, ancaman, maupun kekuatan dan kelemahan sekolah itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk sebuah kesuksesan dalam menjalankan tujuan serta visi misi sekolah. Menurut Freddy pada tahun 2013 menyatakan bahwa analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan juga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman sekolah tersebut. Jadi, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT yaitu suatu metode untuk membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah dalam suatu sekolah yang berkaitan dengan faktor eksternal dan internal, yaitu kelemahan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya adalah metode penyelesaian. Jadi, kami melakukan observasi di salah satu SD di daerah Narmada, yaitu SDN 3 Lembuak. Kami menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Kami melakukan wawancara dan observasi pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023. Dan kami mewawancarai dua guru di SD tersebut yang bernama Pak Lukman Abadi SPD dan Pak Irawan SPD. Kemudian data yang kami dapat tersebut kami mengelolanya dengan analisis data, yaitu menggunakan analisis SWOT. Baik, perkenalkan saya Febriana. Di sini akan melanjutkan penjelasan atau memaparkan terkait program yang ada di sekolah SDN 3 Lembuak. Program tersebut ada banyak sekali, tentunya dilaksanakan setiap sekali seminggu. Ada beberapa program. Yang pertama adalah program yang sedang terlaksana, yaitu adalah Imtak Bersama. Kegiatan ini biasanya dilakukan Jumat pagi dan diikuti oleh seluruh warga sekolah.
Lalu yang kedua ini ada drum band. Drum band ini merupakan salah satu program ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Program ini juga membantu untuk mengembangkan minat dan bakat dari siswa yang ada di SDN 3 Lombok tersebut. Dengan adanya program ini, siswa diharapkan agar lebih kreatif gitu. Lalu yang ketiga itu ada program pramuka. Sesuai dengan peraturan tertera, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendidikan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib, sehingga di SDN 3 Lombok juga memiliki program ekstrakurikuler pramuka. Lalu yang keempat adalah Paskibra. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti lomba upacara tingkat kabupaten. Lalu yang kelima itu adalah penulis. Selain beberapa program yang saya sebutkan tadi, ada juga program menulis. Dalam program ini, anak dilatih untuk membuat karya tulis mereka sendiri melalui dan sesuai dengan imajinasinya dari peserta didik tersebut. Bahkan tidak jarang hasil karya dari peserta didik atau murid-murid yang ada di SDN 3 Lombok tersebut dipajang atau ditempel di mading-mading yang ada di sekolah tersebut. Tujuannya itu adalah agar banyak para siswa termotivasi dalam membuat suatu karya tulis. Lalu selanjutnya ada program yang masih direncanakan dari SDN 3 Lombok itu adalah yang pertama, pembuatan kebun hijau di sekolah, karena ada lahan di belakang sekolah yang masih besar. Jadi sekolah merencanakan membuat program pembuatan kebun hijau. Lalu yang kedua adalah pembukuan karya tulis original siswa. Karena banyak dari siswa yang mengikuti ekstrakurikuler penulisan tadi, maka sekolah merencanakan untuk melakukan pembukuan karya tulis original dari siswanya mereka sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya tentang perencanaan jangka pendek dari SDN 3 Lembuak. Perencanaan jangka pendek ini dibuat sebagai penunjang untuk program perencanaan jangka panjangnya. Nah, ini itu oleh kepala sekolah dibuatkan beberapa tugas dan beberapa pelaksanaan seperti bentuk pembinaan, supervisi, dan pembinaan kompetensi guru. Lalu kemudian bagaimana guru membina siswa setiap harinya agar mereka bisa belajar dengan efektif dan tanpa banyak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya perencanaan jangka menengah. Di SDN 3 Lembuak ini ada lahan kosong di belakangnya, dan pihak sekolah merencanakan akan membuat lahan tersebut menjadi kebun sayur, dan nantinya pihak sekolah akan membangun taman dengan bambu-bambuan dan juga berbagai jenis sayuran. Nah, berdasarkan dari sumber, kalau perencanaan ini itu sudah tertuang dalam RKS, yaitu rencana kegiatan sekolah, yang dimana rencana kegiatan sekolah ini dibuat pada akhir tahun, yang pembahasannya itu tentang fasilitas sekolah, terus fasilitas-fasilitas lain yang menunjang kebutuhan anak di sekolah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan jangka panjang di SDN 3 Lembuak. Perencanaan jangka panjang di sekolah ini adalah bagaimana membentuk siswa menjadi anak yang beriman dan bertakwa, disiplin, aman, dan berprestasi sesuai dengan visi dan misi sekolahnya. Untuk mencapai ini, tentu saja membutuhkan waktu yang panjang dan didukung oleh perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka menengahnya. Program jangka panjangnya dilaksanakan dengan beberapa tugas atau beberapa pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam bentuk pembinaan, supervisi, dan pembinaan kompetensi guru. Kemudian, keseharian jangka panjangnya yaitu bagaimana guru membina siswa setiap harinya agar mereka bisa belajar dengan efektif setiap harinya tanpa banyak membuang waktu yang tidak bermanfaat. Oke, perkenalkan, nama saya Cila Nur Febriati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada analisis strength atau kekuatan. Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan dari SDN 3 Lembuak ini. Yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah yang sangat disiplin, adil, ramah, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua ada hubungan yang sangat baik antara sekolah dengan masyarakat dan juga pihak lain. Hubungan yang sangat baik antara sekolah dengan
dengan masyarakat dapat dilihat dari seringnya sekolah diminta untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang digelar oleh masyarakat. Selain itu, sekolah juga memiliki atau menjalin hubungan yang insidental dengan berbagai pihak lain di luar sekolah seperti puskesmas, kepolisian sektor, kantor camat, kantor desa, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan dan perencanaan keunggulan di sekolah selalu didasarkan pada visi dan misi sekolah. Yang keempat, ada sekolah ini tuh merupakan salah satu sekolah yang memiliki disiplin yang sangat tinggi dibandingkan dengan sekolah lainnya. Yang selanjutnya ada sekolah ini tuh termasuk sekolah yang infrastrukturnya sangat bagus, dan juga dapat dikatakan bahwa halaman sekolah ini tuh tergolong halaman yang cukup luas dibandingkan dengan sekolah lainnya. Dan kekuatan yang terakhir adalah siswa-siswa yang ada di SDN 3 Lembuang ini termasuk siswa-siswa yang sangat berprestasi. Dilihat dari seringnya siswa-siswa di sekolah ini memenangkan kejuaraan di tingkat gugus, kecamatan maupun kabupaten. Yang kedua ada analisis weakness atau kelemahan. Kelemahan sekolah ini sebenarnya dapat juga dikatakan sebagai kendala karena kelemahannya ini tuh berdasar atau bersumber dari siswa dan juga orang tua. Kendala atau kelemahannya itu adalah berupa kurang disiplinnya siswa. Kurang disiplinnya siswa dalam hal ini adalah yang pertama, masih ada siswa yang datang terlambat dan juga tidak membawa pekerjaan rumah atau PR-nya. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR-nya. Berdasarkan informasi yang kami dapat, hal tersebut dikarenakan kelalaian siswa tersebut dan juga faktor orang tua yang tidak memperhatikan anaknya sehingga anaknya menjadi lalai dalam mengerjakan tugasnya. Sekian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang dan ancaman dari SDN 3 Lembuak. Yang pertama di sini adalah peluang atau opportunities. Peluang yang dimiliki oleh SDN 3 Lembuak dapat kita lihat dari banyaknya siswa-siswa yang berprestasi. Siswa-siswa dari SDN 3 Lembuak ini seringkali menjuarai berbagai lomba yang mereka ikuti. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pihak sekolah biasanya melakukan kegiatan pelatihan atau pembinaan pada siswa-siswa yang akan mengikuti lomba jauh hari sebelum lomba diadakan, sehingga saat lomba diadakan, siswa sudah sangat siap. Tidak jarang juga, siswa dari SDN 3 Lembuak ini diminta untuk mewakili gugus atau kecamatan untuk mengikuti lomba pada tingkatan yang lebih tinggi. Adapun peluang lain yang dapat kita lihat dari SDN 3 Lembuak ini yaitu tingkat disiplin yang tinggi dan infrastruktur yang sangat memadai. Hal tersebut tentu saja dapat menjadikan SDN 3 Lembuak menjadi lebih unggul dari sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah sekitarnya. Selanjutnya, ancaman atau threats. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, ancaman bagi SDN 3 Lembuak ini adalah adanya sekolah-sekolah lain yang jaraknya sangat berdekatan dengan sekolah ini. Nah, hal ini tentu saja dapat menjadi ancaman untuk SDN 3 Lembuak karena dapat berdampak pada persentase jumlah murid yang ada di sekolah ini, dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah pesaing. Namun, tentu saja dengan banyaknya keunggulan yang ada di sekolah ini, hal tersebut tidak dapat berdampak besar pada sekolah ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan berdasarkan analisis SWOT pada SDN 3 Lembuak. Berdasarkan analisis kami, didapatkan beberapa hasil, yaitu yang menjadi kekuatan adalah kepemimpinan kepala sekolah yang sangat luar biasa, sekolah yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat, siswa yang berprestasi, tingkat disiplin di sekolah yang sangat tinggi, dan masih banyak lagi. Adapun kelemahan sekolah ini adalah masih ada siswa yang kurang disiplin akibat dari faktor kelalaian siswa itu sendiri atau faktor orang tua. SDN 3 Lembuak merupakan sekolah yang sangat unggul, dilihat dari banyaknya siswa berprestasi dan sekolah yang berdisiplin tinggi. Adapun ancaman sekolah ini adalah adanya sekolah lain yang jaraknya berdekatan dengan sekolah ini.
Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.